Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang mungkin selalu mensupport atau menantikan video terbaru dari channel Susi Utang. Saya ucapkan terima kasih buat Anda gitu loh, karena tidak bosan-bosannya ya setiap hari saya menyampaikan supportan Anda lah sebenarnya yang menjadikan channel ini berkembang sampai detik ini gitu. Bukan sayanya yang hebat, tidak, tapi supportan dan dukungan dari teman-teman semua itu menjadikan channel ini masih bertahan di YouTube sampai detik ini gitu loh. Jadi saya terima kasih banyak dan terima kasih banyak. Oke, jadi seperti judul video yang Anda lihat hari ini, yaitu tidak punya uang buat bayar pinjol. Jadi ngapain harus takut gitu loh. Ya, banyak orang-orang yang menyatakan ke saya, "Bang, saya tidak mampu bayar pinjol karena uang saya tidak ada. Bang, saya gagal aja bayar pinjol karena buat makan aja udah susah gitu loh. Bang, saya telat bayarnya gitu. Memang saya nggak ada uang lagi, Bang. Saya nggak kerja lagi. Saya udah pasrah ini segala macam gitu loh." Dan ini yang mau saya bahas hari ini. Ya, tapi sebelum tentang channel Solusi Utang, saya ucapkan terima kasih lah buat Anda semuanya. Oke, ini banyak banget ya pertanyaan. Tidak punya uang lagi buat bayar pinjol. Sudah tidak mampu lagi bayar pinjol. Saya nyerah, Bang. Apa resikonya jika saya benar-benar sudah tidak ada uang lagi untuk bayar pinjol? Ya, jadi makanya saya simpulkan judulnya itu. Tidak punya uang buat bayar pinjol, ngapain harus takut? Gitu loh. Ya, tapi ini fakta loh. Fakta, bukan dibuat-buat. Nggak sama kayak yang di sebagian yang penonton saya yakin itu ada yang spesialis mungkin dari pinjaman online ya, spesialisnya itu mungkin udah profesi dia, mungkin menjebol-jebol pinjol ini segala macam, bukan teruntuk hal itu ya, tapi yang benar-benar buat Anda yang kondisi ekonominya memang nggak stabil banget sampai hari ini ya. Ini benar-benar fakta, tidak ada settingan atau berlindung di balik beberapa video orang-orang yang mengupload di YouTube, tidak gitu loh, tapi memang real, ini keadaan yang menyatakan bahwa Anda sudah tidak bisa lagi membayar di pinjaman online. Jadi kalau intinya, kalau memang benar-benar kita sudah tidak punya uang lagi buat bayar pinjol, yang penting jangan takut dan jangan panik gitu loh ya, karena terkadang kondisi yang seperti ini itu bisa mengganggu dari orang-orang itu untuk berpikirnya yang lebih normal, bisa mengarah entah kemana-mana. Dalam kondisi yang seperti ini, banyak saya temukan dari teman-teman itu gampang menyerah gitu loh, gampang putus asa, gampang berpasrah diri. Oh ya sudahlah, mau kayak mana lagi ya. Tapi terkadang kemampuan berpikir dia langsung menurun dan logika dia juga langsung menurun ya. Bahkan saking takutnya mereka berlomba-lomba masuk ke Google, cari-cari beberapa mungkin yang nawarin jasa hapus data ataupun jasa minjam kembali gitu loh. Ini harus diwaspadai ini. Ini orang-orang yang sedang berhadapan dengan kondisi keuangan, ditambah lagi mereka yang sedang terlilit di pinjaman online. Ini gampang banget masuk ke sini. Ya, saya perhatikan terjadinya gali lubang dan tutup lubang sedemikian banyak itu gara-gara kemampuan dari berpikir Anda mulai menurun ya. Logika untuk menganalisa sesuatu itu mulai berkurang gitu loh, sehingga Anda mencerna apapun yang disampaikan oleh orang lain, apapun yang diarahkan oleh orang lain, salah satunya seperti tadi ya, minjam lagi dan minjam lagi ya. Bahkan ada yang dijokiin ya, ada yang dipandu gitu loh ya. Berarti hal itu Anda akui atau tidak, kemampuan berpikir Anda sudah menurun ya, karena kepasrahan tadi. Jadi kalau hal ini terus-menerus terjadi ke dalam diri Anda, ditambah dengan situasi Anda tidak mempunyai uang, tapi Anda malah berputus asa dan menyerah, di samping itu Anda juga berlomba ke Google kayak mana Anda berharap ini adalah jalan alternatif yang terbaik gitu, dan Anda akan masuk ke lubang yang lebih parah lagi dari itu ya. Ini buat teman-teman semua ini. Jadi jangan ditanam rasa takut yang terlalu berlebihan, karena ini akan berdampak negatif buat hidup Anda ya. Orang-orang akan gampang memasuki kehidupan Anda, orang-orang akan gampang mempengaruhi Anda. Tapi kalau Anda tidak membuka celah dari itu, Anda tidak menunjukkan
suatu rasa kesetresan, walaupun di dalam pikiran Anda entah seperti apa rumitnya kita tidak tahu, tapi di luar tidak nampak. Ya, dan Anda tetap berusaha. Anda tetap bekerja. Walaupun terkadang kondisi minimal untuk kebutuhan Anda dulu. Ya, karena kita setiap hari ini, kita manusia, kita hidup, kita pasti mengeluarkan biaya. Ya, besar kecilnya itu tergantung dari Andanya gitu loh. Tapi yang jelas Anda pasti mengeluarkan biaya. Dan hari ini Anda menyatakan menyerah. Dan Anda sudah menyampaikan, saya udah putus asa, saya udah pasrah lah dengan hal ini. Pasrah aja nggak cukup gitu loh. Ya, di samping Anda berpasrah diri, Anda mempersiapkan untuk resiko-resiko ketika Anda sudah tidak mampu bayar, tapi Anda juga tetap harus berusaha. Ya, jangan sampai salah jalan seperti tadi, mencari jalan-jalan alternatif. Kayak misalnya Anda mencari jasa hapus data, jasa jokiin pinjol dengan Anda minjam di ilegal lagi, itu bukan solusi yang terbaik gitu loh. Ya, ini buat teman-teman semua ini, karena saya banyak perhatikan hal seperti itu. Sampai ada juga akhirnya ditipuin sama yang joki-jokian ini. Nanti dia minta kode OTP ini segala macam, dan akhirnya juga nggak ada tagihan masuk kepada diri Anda. Ya, ketika tidak ada uang membayar pinjol dan rasa takut menghantui Anda, dan logika orang yang lagi takut ini, dua solusi di atas, cara menghapus data dengan cara meminjam kembali, menurut mereka itu adalah jalan alternatif sendiri gitu. Jalan yang memang sudah mungkin kayak mana ya? Oh ya, mungkin itu jalan yang terbaiknya gitu loh. Ya, karena di sini juga banyak yang bertanya-tanya ke saya tentang hal itu gitu loh. Tapi kalau Anda pikirkan lagi ya, ini ada saya terjebak di 5 pinjol atas arahan dari teman, tapi saya tidak memakai uangnya, kan? Dia tidak memakai uangnya, dia cuma terpengaruh dari arahan teman-temannya gitu loh. Ya, jadi hari ini, jadi kalau Anda masih terus-terusan mencari yang namanya hapus data, atau Anda juga tidak mau mengakhiri hutang ini dengan Anda terus-terusan mencari atau mengikuti solusi sesat dari teman Anda, misalnya pinjam aja lagi, gali aja lagi gitu loh. Jadi Anda akan terjebak ke yang paling parah. Di posisi seperti ini sebenarnya logika kita benar-benar harus berjalan gitu loh. Ya. Jadi ketika Anda sudah tidak mampu bayar pinjol cuma akibat uang Anda tidak ada, abaikan dulu tapi tetap fokus dalam berusaha. Anda boleh abaikan hutang ini dulu, fokus dalam berusaha. Ya. Tapi kalau Anda abaikan hutang, Anda abaikan juga usaha Anda makin hancur sendiri. Karena saya bilangin, Anda membutuhkan biaya setiap hari ini. Ya. Jadi oke, masalah ini sudah terjadi ini akibat kecerobohan Anda, sehingga Anda juga tidak tahu ya dampak-dampak ekonomi, sehingga ekonomi berputar terus sampai kepada Anda itu tumbangnya sampai gratis banget gitu loh. Ya. Dan sekarang Anda berlomba mencari jasa hapus data, misalnya dengan dijokiin kembali, sama aja bunuh diri sendiri. Ya, makanya kalau dari saya, silakan abaikan hutang Anda dulu, tapi fokus berusaha. Jangan dua-duanya kita abaikan. Ya, kita harus tetap berusaha. Mana tahu nanti yang namanya rezeki kita tidak pernah tahu. Yang penting kita tetap harus perhatikan. Selama saya ada di YouTube, kebanyakan dari teman-teman itu melamun berpikir gitu loh. Ya, hasil dari berpikir sambil melamun itu, tahukah Anda hasilnya apa? Ketakutan sendiri. Makanya saya pernah bilang itu dalam video saya, jangan bermain dengan drama Anda. Ya, ketika hati dan pikiran Anda tidak sejalan, abaikan. Ya, tapi teman-teman semuanya, dia lebih banyak berpikir sambil melamun. Ya. Sehingga hasilnya apa ketika Anda dihantam oleh pinjol, Anda terjebak di pinjol atau tidak mampu bayar pinjol, ditambah lagi keuangan yang tidak ada, hasilnya ketakutan. Dia takut sendiri, dia fobia sendiri. Bahkan menengok HP yang seperti ini aja dia nyaris tidak akan mampu gitu loh. Makanya saya bilangin, abaikan hutang Anda dulu. Ya. Tapi di samping kita mengabaikan hutang kita, kita juga harus fokus berusaha. Ya. Kalau kita sudah menyatakan, oke, saya abaikan hutang ini, kita juga harus terima dan pahami segala risikonya. Tapi Anda harus fokus. Anda harus fokus. Memang Anda akan dihantam mungkin teroran dari debt collector, mungkin ucapan dari debt collector, ataupun sebar data dari debt collector menghubungi orang sekitar. Kita pahami itu dulu. Ya udah, nggak masalah, itu risiko saya. Yang penting Anda tetap fokus berusaha. Ya.
Cuman itu jalan terbaiknya gitu loh. Tapi kalau Anda terus-terusan berpikir sambil melamun, akhirnya seperti tadi, Anda akan masuk ke ranah-ranah yang seukurannya Anda tidak masuk ke situ. Tapi karena pemikiran Anda yang mulai menurun, Anda sulit banget untuk membedakan mana yang obat dan mana yang racun, akhirnya kena sendiri gitu loh. Jadi mulai hari ini buat teman-teman semuanya, fokuslah bekerja gitu loh. Ya, abaikan ancaman, hinaan, teroran dari orang sekitar, abaikan. Coba Anda pikir, kalau Anda setiap hari berpikir dan berpikir tanpa berusaha, apakah ini akan bisa selesai? Ya, justru makin parah. Beban hidup akan tertimpa terus-menerus kepada Anda akibat Anda abaikan gitu loh. Ya, yang Anda abaikan itu pekerjaan. Kalau hutang udah pasti gitu loh. Ya, saat ini uang Anda sudah tidak ada. Makanya saya bilangin jujur kepada diri, terima semuanya. Tapi tetap berusaha. Dan tanyakan kepada diri Anda, sampai kapan Anda harus seperti ini? Anda hanya sibuk dengan rasa ketakutan Anda sambil berpikir. Ya, kita boleh takut, kita boleh berpikir, tapi kita juga tetap harus bergerak, melakukan suatu kegiatan itu. Ya, jadi pelan-pelan pasti akan bisa gitu. Jadi sibukkan diri Anda dengan hal-hal yang positif gitu loh, hal-hal yang baik gitu loh. Tapi kalau Anda terus-terusan melamun, Anda menyesali diri, Anda setiap hari pokoknya yang aneh-aneh dalam pikiran Anda pasti akan tumbang sendiri. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, coba ini dicerna lagi matang-matang gitu loh. Jangan abaikan yang menjadi kebutuhan pokok Anda gitu loh. Kasihan, saya banyak itu memperhatikan, bahkan dia sedang hamil, anak sedang sakit, tapi dia terus-terusan memikirkan pinjaman online ini. Abaikan dulu ini, fokus ke sini. Tetap kita berusaha, tetap kita bekerja. Ya, coba Anda analisa, kalau Anda hanya berpikir aja apakah ini akan bisa selesai, tidak akan mungkin gitu loh. Ya, jadi mulai sekarang bergeraklah, bekerja gitu loh. Jadi saya bilangin, kalau Anda tidak ada uang buat bayar pinjol, jangan takut, tapi abaikan hutang Anda dulu, tetap fokus dalam berusaha. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman yang setiap hari hanya berpikir, coba direnungkan lagi dan dipahami lagi ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.